Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimurahkan segala urusan dan rezekinya. Bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes P3K tahun ini, kali ini saya akan membahas 3 kompetensi sekaligus. Jadi nanti yang akan saya bahas adalah kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan yang terakhir adalah kompetensi sosiokultural. Nah, ini yang akan bahas ini spesial sekali Bapak Ibu karena sebentar lagi Bapak Ibu akan melaksanakan ujian, tinggal menghitung hari saja. Maka saya rangkum beberapa materi atau soal yang paling sering keluar Bapak Ibu. Maka jangan sampai ketinggalan video ini, jangan sampai di skip-skip agar Bapak Ibu lebih paham dalam materi yang akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang belum mendukung channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Serta jangan lupa share video yang ada di channel ini seluas-luasnya, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja pada soal yang pertama, yaitu tentang kompetensi teknis. Namun sebelum lanjut, tadi ada beberapa komentar yang menanyakan tentang kompetensi yang agak rancu ya Bapak Ibu. Ada kompetensi teknis namun soalnya manajerial. Nah, saya informasikan di sini kompetensi teknis merupakan tes untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap Bapak Ibu yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Misalkan jika Bapak Ibu melamar sebagai guru, maka yang akan diujikan nanti adalah soal-soal tentang kompetensi menguji kemampuan Ibu sebagai guru. Misalkan nanti melamarnya pada bidang kesehatan, beda lagi dengan guru. Bedanya kompetensi teknis yaitu sesuai bidang apa yang Bapak Ibu lamar. Itulah penjelasannya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keliru atau menonton video yang tidak tepat, yang nantinya malah akan membingungkan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan ke soal yang pertama. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Jawabannya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Mari kita bedah soal yang pertama ini Bapak Ibu. Di sini ada kata merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Merancang artinya kita membuat suatu karya atau proyek Bapak Ibu. Jadi sudah dapat dipastikan jawabannya adalah berbasis proyek atau A. Oke, mudah sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E.
memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Mari kita bedah soal yang ini. Pada soal disebutkan apa manfaat pemahaman landasan pendidikan bagi seorang pendidik. Jadi manfaat atau pemahaman landasan pendidikan Bapak Ibu, hanya informasi ada 2. Yang pertama, pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan, sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Sedangkan yang kedua, manfaatnya meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Nah, untuk yang nomor 2 ini sama persis dengan jawaban D, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah D. Mudah sekali ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa pahami sendiri dari manfaat pemahaman landasan pendidikan ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengolahan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C, Bapak Ibu, strategi pembelajaran. Nah, pada soal di sini adalah mengintegrasikan teknologi pada domain. Mari kita bedah soal dan jawabannya. Yang pertama atau A, penilaian terhadap peserta didik, di mana penilaian terhadap peserta didik ini merupakan manfaat teknologi untuk penilaian, yaitu artinya untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir. Jadi untuk yang A ini tidak tepat Bapak Ibu. Sekarang kita lihat yang B, pemahaman terhadap peserta didik. Artinya di sini adalah pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik. Sedangkan artinya yaitu adalah mengatasi kebosanan peserta didik saat pembelajaran. Guru biasanya memanfaatkan game edukatif agar peserta didik dapat tertarik kembali. Maka jawaban B ini pun kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat jawaban D. Pemahaman materi pembelajaran. Di sini artinya memanfaatkan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran, yaitu rendahnya daya serap peserta didik terhadap kompetensi tertentu mendorong guru memanfaatkan video edukatif Bapak Ibu, ataupun bisa terintegrasi dengan YouTube. Maka jawaban yang ini pun juga kurang tepat. Kita coba lihat jawaban terakhir, pengolahan pembelajaran. Pengolahan pembelajaran artinya Bapak Ibu memanfaatkan teknologi untuk mengolah pembelajaran. Nah, ini biasanya memudahkan guru dalam menjelaskan materi, dan guru itu biasa menggunakan atau memanfaatkan slide PPT. Maka yang E ini pun kurang pas. Jadi dari kesekian pengertian jawaban A hingga E, maka yang paling tepat yaitu adalah
teknologi pada domain strategi pembelajaran atau C, Bapak Ibu. Jika nanti Bapak Ibu mengerjakan soal dengan pemahaman seperti ini, insya Allah apa yang akan Bapak Ibu pilih? 99% insya Allah benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti memahami konsep dalam soal serta jawaban sehingga Bapak Ibu bisa betul dalam menjawab. Nah, ini adalah untuk soal kompetensi teknis Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan pada kompetensi berikutnya, yaitu adalah kompetensi manajerial. Kenapa hanya 3 Bapak? Karena keterbatasan waktu Bapak Ibu. Kalau saya buat semua, nanti lebih dari 1 jam. Dan saya tahu Bapak Ibu akan bosan jika terlalu lama menonton atau melihat soal-soal yang banyak seperti ini. Maka saya ringkas menjadi 3-3-3. Oke, kita lanjutkan ke soal yang pertama dari soal kompetensi manajerial. Namun sebelum saya lanjutkan, saya jelaskan dulu ya, biar tidak salah mengerti dengan soal manajerial dan soal lainnya. Bapak Ibu tidak tertukar saat belajar dan memahaminya. Di sini Bapak Ibu, kompetensi manajerial yaitu merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap Bapak Ibu dalam berorganisasi. Nah, intinya Bapak Ibu diminta sejauh mana Bapak Ibu pemahamannya dalam berorganisasi. Oke, sudah jelas Bapak Ibu? Mari kita lanjutkan ke soal yang pertama. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk. Padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun, setelah diamati, tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan, A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Mari kita bedah soal ini. Dari paparan yang ada pada soal, di situ sudah dijelaskan bahwa sudah diberi beberapa kali kesempatan hingga sampai diberi pelatihan, serta beberapa kali diberi kesempatan untuk perbaikan diri. Maka jika kita lihat jawaban A, memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah. Nah, ini pun sudah ada pada soal, maka yang A ini tidak tepat Bapak Ibu, karena sudah dilakukan, tapi tetap saja. Sekarang kita lihat yang B, memberi kesempatan karena setiap karyawan berhak, ini pun juga sudah dilakukan. Maka yang B ini pun kurang tepat. Sekarang lihat yang D, terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. Jawaban ini pun juga kurang sesuai karena di sini tidak jelaskan apakah pegawai tadi dipecat atau tidak. Maka yang C ini kurang tepat. Kita lihat jawaban E, memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Nah, ini pun adalah sebuah tindakan tegas dari atasan karena atasan juga bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan yang dikelolanya.
Nah, yang E ini agak masuk Bapak Ibu, tapi kita bandingkan dengan yang D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. Nah, yang D ini lebih masuk akal atau lebih bertanggung jawab Bapak Ibu. Maka jawabannya yang sesuai atau yang paling tepat adalah yang D. Oke, mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun, seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda diminta atasan Anda untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan. Karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun, ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal. Untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan, yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Mari kita bedah soalnya Bapak Ibu. Jadi berdasarkan soal yang ada di situ sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita lihat langsung ke jawaban yang A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. Artinya di sini kita akan bekerja menyelesaikan sebuah masalah 2 kali Bapak Ibu, dan itu sudah kurang pas saya rasa. Kemudian kita lihat yang B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. Nah, yang B ini pun saya rasa kurang pas karena kita membutuhkan waktu yang lebih yang telah diberikan atasan. Maka yang B saya rasa kurang pas atau kurang tepat. Kita lihat yang D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. Artinya kita tidak sanggup dalam hal ini Bapak Ibu. Maka yang D ini juga kurang tepat. Sedangkan yang E memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Nah, maka yang E ini membutuhkan waktu lagi untuk menyelesaikan permasalahan. Maka kurang pas atau kurang tepat Bapak Ibu. Kita lihat yang C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Nah, ini baru sesuai Bapak Ibu. Karena dalam soal di sini kita diminta untuk berpikir kreatif, imajinatif Bapak Ibu, untuk melakukan perbaikan dari sebuah proses sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi tidak harus merubah tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Nah, itu sesuai dengan yang C Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah C. Oke Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah paham tentang kriteria dari soal manajerial ini Bapak Ibu. Sekarang saya akan beranjak pada soal kompetensi sosiokultural. Seperti yang tadi sudah saya bahas, saya akan mengambil 3 soal teknis, 3 soal manajerial, dan 3 soal sosiokultural. Karena keterbatasan waktu, nanti jika ada waktu lagi saya lebih bahas banyak soal lagi yang insya Allah akan keluar
Mirip seperti inilah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya gambaran soal yang nanti akan diujikan. Sebelum saya baca ke soal yang pertama, di sini saya jelaskan dulu. Soal kompetensi sosiokultural itu bertujuan untuk menguji pengetahuan, keterampilan, juga sikap Bapak Ibu yang berkaitan dengan lingkungan atau berinteraksi dengan lingkungan yang menjemuk atau sekitar Bapak Ibu. Jadi jangan salah pilih dalam mempelajari soal. Karena banyak kemarin di chat ataupun di komentar, ini bukannya soal manajerial atau ini bukannya soal teknis. Nah, saya takutnya Bapak Ibu seperti itu. Jadi saya akan pilih betul-betul apa itu soal masuk teknis, manajerial, atau lainnya sehingga Bapak Ibu tidak salah dalam belajar. Baik, kita lanjutkan langsung ke soal yang pertama. Siska adalah seorang mahasiswi kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal dunia akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan dapat menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda, tindakan panitia seleksi itu A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat karena melanggar HAM. C. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. D. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Siska. E. Tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Coba Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu. Seharusnya diterima saja karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Mari kita bedah soal yang pertama ini. Di sini sudah jelas cerita dari soal Bapak Ibu. Nah, jadi berdasarkan soal yang ada, kita harus bisa memahami, menerima, dan peka terhadap sesuatu Bapak Ibu. Nah, dalam soal di sini artinya kita harus bisa memahami, menerima, dan peka. Nah, itu terdapat pada jawaban C Bapak Ibu. Seharusnya diterima karena dia sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, jika Bapak Ibu bisa memahami dari soal ini hanya informasi saja Bapak Ibu. Pemahaman dalaman pengembangan sosiokultural itu dibedakan menjadi beberapa level dalam soalnya Bapak Ibu. Yaitu yang pertama adalah memahami, menerima, dan peka. Kemudian yang kedua terbuka dan bisa belajar. Sedangkan yang ketiga bisa bekerja sama. Itulah tiga inti dari soal sosiokultural. Bentuk apapun pasti tidak luput atau tidak lepas dari tiga aspek itu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu dalam memahami soal, ingat kata-kata saya tadi yaitu tiga aspek tadi. Jadi tidak akan lepas dari tiga itu. Nah, untuk kasus soal ini, tepatnya adalah kita harus bisa memahami, menerima, dan peka yaitu pada jawaban C. Oke, mudah Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam suatu rapat Dewan Guru, pendapat saya ditolak oleh peserta rapat. Sikap yang akan saya lakukan adalah A. Berlapang dada menerima penolakan itu. B. Tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat. C. Berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya. D. Menghargai perbedaan pendapat. E. Dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A Bapak Ibu.
Jawaban A yaitu berlapang dada menerima penolakan itu. Artinya di sini kita bisa terbuka dan mau belajar dengan orang lain. Jadi tidak lepas dari tadi yang sudah saya sebutkan 3 aspek Ibu, yaitu adalah terbuka dan mau belajar. Maka jawaban yang sesuai dengan kriteria tersebut adalah yang A. Oke, mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. Setiap tahun atasanmu mengajukan cuti untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah pelimpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ibadah. C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan laksanakan. D. Biasa saja karena atasan biasa begitu. E. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Silakan dijawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah E, yaitu membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, 3 level atau 3 aspek yang menjadi pokok tentang soal sosiokultural. Pasti tidak akan lepas dari itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pahami saja apa sebenarnya soal yang maunya seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung menemukan jawaban berdasarkan soal Bapak Ibu. Jadi di sini artinya kita seharusnya bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu sesuai sekali dengan jawaban E. Jadi saling bantu-bantu antara atasan dan bawahan. Maka jawabannya adalah E, Bapak Ibu. Mudah sekali bukan? Oke Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kali ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu semua. Jangan lupa bagi Bapak Ibu terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Dan bagi Bapak Ibu semua yang akan melaksanakan tes yang tinggal menghitung hari ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan, sehingga Bapak Ibu semua bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas segala dukungan dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.